KDM ini semacam Jokowi 2.0. Kadang-kadang disebut juga Jokowi versi Sunda, kan begitu tuh di medsos. Tetapi sebenarnya nggak seluruhnya benar ya. Pertama, tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini, itu dia pendiri HMI Purwakarta. Dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi. Dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi. Dan berani, tanda kutip, berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal di Purwakarta ketika dia menjadi anggota DPRD. Rombongan buruh mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani itu untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, itu buruhnya justru jadi teman. Komunikasi Purbaya yang terang-terangan, seterang lampu strobo, tanpa wud-wud, langsung bikin pejabat silau, bahkan ada yang langsung gerah. Contohnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait adu data Purbaya versus Deddy Mulyadi soal dana 4,1 triliun rupiah yang mengendap di Jawa Barat berhasil bikin KDM kerepotan. Ibarat konten kreator biasa lihat data viewers YouTube, sekarang dipaksa lihat data anggaran daerah nyangkut. Dicek di YouTube Studio nggak ada, dicek di TikTok Analytics juga nggak ada. Akhirnya tanya sana sini, bisa sekalian jadi konten. Tapi ada baiknya juga. Gebrakan Purbaya dan datanya akhirnya mampu membuat KDM sibuk bikin banyak klarifikasi secara substansi daripada bikin kebijakan yang kadang bikin bingung sendiri. Viral tapi nggak substansial. Ini baru kerja gubernur, sibuknya beneran buat urus anggaran daerah. Kini gubernur yang punya jutaan subscriber itu jadi sibuk mengecek dan menyinkronkan datanya ke Kementerian Dalam Negeri serta memerintahkan jajarannya membuat laporan keuangan setiap hari. Merepotkan memang, tapi demi transparansi harus dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Selain itu, coba membahas gaya komunikasi publik Menkyu Purbaya selama 14 menit dalam kanal YouTube-nya. Kontennya berjudul Purbaya, Beda Orang, Beda Gaya. Ya, namanya juga konten. Judulnya clickbait, bikin penasaran. Isinya ada kritikan, ada harapan. Harapan dilihat atasan. Biar dapat jabatan. Catat, kesantunan yang membalut kemunafikan tidak lebih baik dari gaya ceplas-ceplos yang fokus ingin bekerja bagi rakyat. Betul. Pada akhirnya rakyat gak butuh pejabat yang banyak janji tapi minim bukti. Yang kerja cuma kalau kamera nyala, habis itu hilang kayak sinyal wifi gratisan. Rakyat gak minta pejabat yang sempurna, cuma minta yang beneran kerja. Bukan yang tiap hari drama buat naikin citra. Rakyat kita ini lapar kesejahteraan, tapi kenyang lihat pejabat pencitraan. Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan content creator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya konten kreator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan, ya kan? Jadi Pak Purbaya bukan pencitraan, berarti? Kalau menurut saya bukan pencitraan, gitu. Jadi Kang Deddy segmennya mungkin ya masyarakat yang menengah ke bawah, walaupun sudah terjadi cukup lama. Saya tahu persis Kang Deddy sudah mulai dari tahun 2017, ya kan? Peningkatannya tidak sesignifikan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya. Kenapa? Karena Pak Purbaya salah satu hal lagi yang connected society itu sebagian besar itu adalah mereka yang di range umur yang kita sebut sekarang Gen Z dan milenial, ya kan? Gitu. Jadi hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara segmen Kang Deddy dengan Pak Purbaya. Kalau menurut saya seperti itu. Assalamualaikum, sampurasun, bejeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan.
Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Ya, ini jawabannya cerdas ya, walaupun dikritik sama Metro TV ya bro. Jawaban Pak KDM ini cerdas, bisa mengurangi biaya-biaya buat bayar influencer, iklan, lain-lain lah, intinya media gitu ya bro. Nah, dan tersebut bisa digunakan untuk yang penting lah ya buat masyarakat ya, seperti penerangan jalan, perbaikan jalan, dan lain-lain gitu ya bro. Jadi nggak masalah dikritik, kritikan adalah masukan ya kan, masukan kalau diambil positifnya akan menjadi lebih baik lagi, akan bisa diperbaiki kan gitu. Dan ini KDM menanggapinya dengan bijaksana ya gitu ya, menurut saya ya bijaksana, dia nggak marah, dia menerima kritikan, bahkan yang kritik itu bukan main-main ya, langsung dari media, yaitu Metro TV. Maaf kalau salah sebut, ini media yang terbesar juga ya untuk berita-berita politik ya. Terus ya nggak masalah, saya setuju, saya juga menghargai ya kritikan-kritikan, saya juga kadang mengkritik KDM juga. Kalau Pak KDM salah ya saya kritik gitu ya, walaupun saya bukan Jabar, nah, tapi dengan kritikan-kritikan ini kan bisa menjadi masukan yang baik ya buat KDM ya. Apa yang dibutuhkan rakyat nantinya akan menjadi masukan buat KDM gitu ya, bisa jadi pertimbangan buat kedepannya gitu ya bro. Nah, untuk topiknya sih ini masalah Metro TV ya, ini sudah ada 3 ya, mungkin banyak lagi, cuma saya mungkin 3 video aja yang kritik KDM ya di Metro TV, kurang lebihnya gitu. Oke lanjut. Rp1.000 yang guncang stasiun TV nasional, tapi menyatukan Jawa Barat. Dulu saat pemilu, sebagian media berlomba menyajikan hasil cepat meski belum tentu lengkap. Sekarang sebagian media kembali menyajikan narasi cepat tentang rereongan Sampoe Saribu, tapi lagi-lagi tidak lengkap. Ada sindiran, ada kekhawatiran, tapi tak satu pun menjelaskan bahwa rakyat Jawa Barat sudah melakukan ini sejak bertahun-tahun. Metro TV nyenggol KDM sepertinya pengen diboikot sama warga netizen yang enggak juga ya bro, enggak diboikot ya, dia enggak melakukan kesalahan ya, dia cuma mengkritik, beda dengan yang sebelah gitu ya bro. Oke lanjut bro. Kang Deddy Mulyadi emang keren dan bijaksana. Masih ada yang mengatakan bahwa beliau konten kreator, tapi dijawab dengan lugas, tegas, dan bijaksana. Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy, Untuk 4 Guys, dana rereongan Sarebuan yang diluncurkan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi, telah menyita seluruh warga Indonesia. Bahkan sekelas Metro TV pun ikut memberitakannya, merosting KDM habis-habisan. Ada apa ini dengan Metro TV? Apakah Anda tidak mau dirujak oleh netizen Jawa Barat? Apakah Anda tidak ingin rating siaran Anda menurun? Padahal KDM meluncurkan program ini untuk rakyat Jawa Barat. Ya nggak masalah sih ya, kalau menurut aku ya nggak salah juga sih Metro TV ya bro, nggak salah, dia cuma mengkritik kan. Bagiku bener ya bro, warga masyarakat wajib mengkritik pemerintahan apabila pemerintahannya itu bersalah maupun benar, karena yang benar aja kadang banyak yang salah di mata orang gitu ya bro, apalagi yang salah gitu ya bro.
makanya wajib dikritik. Nggak apa-apa, makanya para pejabat itu wajib dikritik. Wajib dikritik, biar kalau dia melakukan tindakan-tindakan apapun dia mikir-mikir 2 kali, nanti kalau ngelakuin ini salah nggak, nanti kalau melakukan ini warganya gimana, rakyatnya gimana gitu kan, nantinya kan begitu ya kan bro. Nah apalagi kalau pejabatnya itu pada transparan gitu ya bro, transparan semua, itu lebih bagus ya kan. Nggak apa-apa ya, mungkin sekian dulu ini ya bro, mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin ini dulu pembahasannya.